Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kegiatan rutin thalabul ilmi di masjid yang insyaallah penuh barokah ini. Masya Allah, sudah kesekian kali Allah masih memberikan kesempatan kita untuk istiqomah mengikuti kegiatan thalabul ilmi ini. Semoga ini semua akan selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, juga memberikan keistiqomahan untuk kita semua sehingga kita semua senantiasa diberi kesehatan, kelimpahan rezeki yang barokah, yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah, hingga kita semua menjadi orang yang mulia baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, kita juga sudah memasuki tahun baru ini, Masya Allah, sebuah permulaan yang luar biasa, karena tahun baru kali ini bertepatan dengan 1 Rajab ya, kemarin itu. Jadi sudah tahunnya tahun baru, bulannya bulan mulia yaitu bulan Rajab, dan diawali tanggal 1-nya persis tanggal 1 ya Pak Haji ya. Ini Masya Allah, ini adalah momentum sebagaimana yang di khutbah terakhir saya ingat kemarin, karena saya berpikir akhir tahun, kemudian kaitannya dengan waktu di mana Allah selalu menciptakan segmentasi-segmentasi atau momentum-momentum di dalam hidup kita ini. Ada nilai-nilai yang berbeda dari waktu ke waktu. Allah memberikan keistimewaan momentum-momentum tertentu, segmentasi tertentu. Tentunya semua itu adalah memfasilitasi untuk kita semua menggapai fadilah Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kalau kita bicara waktu, berarti di situ pertama bahwa waktu itu sangat penting. Saking pentingnya Allah menggunakan sumpahnya untuk hal yang sangat penting dengan waktu. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya semua manusia itu berada dalam kecelakaan. Hanya 4 hal yang bisa mengeluarkan dari kecelakaan itu, yaitu illalladzina amanu, pertama beriman, kemudian wa 'amilus shalihat, imannya dipraktekkan dengan amal soleh, kemudian wa tawashaw bil haqqi. Kita ini semua berperan menjadi pelajar sekaligus pengajar, karena sesuatu yang kita tahu belum tahu orang lain tahu, demikian juga yang orang lain tahu belum kita ini pasti tahu, sehingga wa tawashaw bil haqqi, kita semua sebagai umat Islam dituntut oleh Allah sebagai pelajar sekaligus pengajar. Jadi belajar dan mengajar ini adalah konsep sedari awal yang dibawa oleh Islam. Dan yang terakhir, wa tawashaw bis sabr, kita harus saling kuat menguatkan satu sama lain. Saudara kita yang sedang lemah, saudara kita yang sedang butuh bantuan, kita dukung mereka, kita bantu mereka. Demikian juga ketika kita membutuhkan, juga kita akan dibantu oleh orang lain. Itulah 4 hal yang bisa mengeluarkan kita dari kecelakaan. Dalam hal ini Allah bersumpah dengan waktu, berarti itulah pentingnya waktu, sehingga Allah menciptakan ada momentum-momentum. Ada tahun baru, ada tahun lama, ada tahun lalu, ada tahun sekarang, ada tahun yang akan datang. Ada hari yang paling istimewa, hari Jumat, kemudian hari-hari yang lain. Ada bulan-bulan haram, ada juga bulan-bulan yang lain. Nah, Rajab ini termasuk adalah bulan haram, di mana di situ juga banyak fadilah-fadilah yang ada di dalamnya, karena memang bulan Rajab ini ada peristiwa yang sangat penting, yaitu Isra Mi'raj. Nah, ini kita sedari awal membahas tentang sholat. Kebetulan di bulan Rajab ini juga ada peristiwa diturunkannya wahyu sholat, itu Isra dan Mi'raj. Hingga Isra Mi'raj itu menjadi sangat istimewa karena ada penurunan sebuah perintah yang sangat penting, yaitu sholat. Nah, itu juga di situ ada kaitannya dengan waktu, sehingga kita bicarakan kemarin bahwa waktu ini ada namanya waktu secara fisik maupun non fisik, metafisik ya.
tapi di khutbah Jumat itu dia tidak sempat kami sampaikan karena sangat terbatas waktu. Sempat kita sampaikan waktu ngaji di kantornya Pak Haji Makmur. Waktu itu juga Pak Haji juga sedang sibuk menghadiri acara menteri di Jakarta, Menteri Agama, ada haul atau apa itu di Masjid Istiqlal. Waktu itu ada Haji Agus, tapi waktunya juga terbatas sekali. Mohon maaf ini Ustadz direduksi, udah mau maghrib kata beliau. Wah ya udah, akhirnya kita membicarakan waktu itu banyak keterbatasan di kesempatan yang lalu. Ini juga berbicara waktu juga kemarin kita ada waktu liburan 2 minggu ya, libur panjang, weekend panjang. Alhamdulillah saya bersama anak-anak saya, keluarga, liburan diisi dengan sakit. Ini waktu juga begitu ya. Jadi nanti ada waktu fisik, non fisik. Kemarin saya sakit semua, saya, istri saya, anak-anak saya sakit. Jadi liburan dipakai untuk rebahan di rumah, istirahat. Semua acara jalan-jalan batal semua. Padahal semuanya udah siap, keluarga. Dari adik saya semuanya udah nyiapin mau weekend panjang itu dimanfaatkan untuk liburan anak-anak karena sekolah momentumnya lagi libur. Semuanya batal karena sakit semua. Wah. Nah itu momentum-momentum waktu-waktu itu diciptakan oleh Allah. Ada hari, mulai dari detik, kemudian menit, kemudian jam, hari, semuanya ada hitungan-hitungan waktu. Nanti 1 detik dibandingkan 1 menit terlalu singkat, 1 menit dengan 1 jam, 1 hari dibanding dengan 1 tahun terlalu sedikit. Dan sampai ujungnya 1 usia manusia, bahkan usia dunia ini kalau dibandingkan dengan usia akhirat sangat jauh-jauh sekali. Makanya di sini ketika Allah bicara sabab musabab, di dunia ini ada namanya hukum fisik, ada hukum alam ya, atau biasa disebut sebagai hukum alam. Kalau di dalam Islam istilah tauhidnya itu al-adah. Al-adah adalah kebiasaan-kebiasaan yang diulang selama alam ini berjalan. Makanya hukum sebab musabab biasanya digambarkan adalah kesimpulan-kesimpulan dari data-data statistik. Itu biasanya begitu ya, bahwa api itu membakar, bahwa matahari itu terbit dari timur terbenam di barat, bahwa 1 hari itu 24 jam dan seterusnya. Bumi berputar pada porosnya, kemudian bumi berputar mengelilingi matahari, perputaran bumi sambil dikelilingi oleh rembulan juga. Semua itu adalah hukum fisik atau hukum alam yang hakikatnya adalah hukum Allah. Namun demikian, hukum Allah yang dinamai hukum alam tersebut disebut sebagai adah. Adah itu artinya adat istiadat atau kebiasaan yang berjalan selama bertahun-tahun, bahkan kalau menurut ilmu katanya umur bumi ini sudah 11 miliar tahun gitu katanya ya. Nggak tahu ngukurnya pakai apa, yang jelas bahwa sekian lamanya pun itu adalah sangat sebentar apabila dibanding dengan momentum yang nanti ada di akhirat. Makanya disebut khalidina fiha atau selama-lamanya. Nah itu hukum yang fisik tentunya bisa diukur dan bisa disiasati. Ada detik, menit, jam. Ada hukum waktu berkaitan dengan jarak. Seperti misalnya kalau hukum fisik, waktu itu dari Jakarta ke Surabaya biasanya Haji Agus menempuh dengan jarak waktu sejam lebih 15 menit ya Pak Haji ya. Nah itu kalau naik bis bisa jadi 24 jam, apalagi kalau jalan kaki mungkin bisa sampai berbulan-bulan. Nah ini waktu secara fisik bisa disiasati dengan prasarana. Kita bisa pakai pesawat, kita bisa pakai kendaraan, atau misalnya menyelesaikan suatu pekerjaan difasilitasi dengan alat-alat canggih akan bisa mereduksi waktu. Namun ada waktu yang metafisik. Nah waktu metafisik diantaranya Allah menggambarkan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna al-ayah sampai akhir, di mana perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang sangat melibatkan banyak hal, karena di situ diceritakan dalam hadis panjangnya, karena memang riwayatnya sangat banyak.
Rasulullah mengalami banyak hal. Satu peristiwa saja tentang diturunkannya wahyu sholat, di situ kejadiannya Rasulullah bolak-balik sampai hampir 10 kali ya, karena setiap kali naik memprotes jumlah sholat, kemudian dikurangi 5 dari yang tadinya 50 sholat menjadi hanya 5 sholat. Dimana di akhirnya di situ ketemu Nabi Musa bilang, kalau 5 masih terlalu banyak ini, harusnya dikurangin lagi jadi 3 katanya. Tapi kata Rasulullah, wah itu kebangetan. Makanya banyak sekali riwayat-riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Musa itu sering merendahkan kaumnya Nabi Muhammad. Sampai di kitab Hilyatul Auliya diceritakan di situ, meskipun riwayatnya tidak sahih, tapi seringkali cerita-cerita yang didapatkan dari para wali Allah ini kadang-kadang disinyalir ada benarnya namun tidak viral gitu ya, atau tidak populer, karena memang sesekali agak sulit dinalar. Makanya di sini ada ulama yang merumuskan, kalau ada dalil-dalil yang menceritakan tentang fadilah suatu ibadah sangat besar sekali, maka usahakanlah jangan dipercaya riwayat itu. Karena Rasulullah biasanya punya prinsip al-ajru biqadrit ta'ab. Pahala itu biasanya sesuai dengan jerih payah upaya yang dilakukan. Jadi Allah tuh adil. Meskipun menurut ahli tasawuf Allah itu tidak adil. Allah itu cinta, Allah itu Rahmanur Rahim, penuh kasih sayang. Kalau adil, orang memberi 10.000 dibalas dengan 10.000. Sementara Allah tidak. Allah memberikan balasan untuk orang yang beramal yang hanya sekian puluh tahun, Allah kasih balasan surga selama-lamanya. Allah memberikan hukuman kepada orang yang menyakiti orang lain, hanya disakiti sesuai dengan yang ia lakukan. Jadi Allah itu tidak adil tapi cinta. Nah, tapi meskipun demikian, al-ajru biqadri ta'ab, prinsipnya bahwa ketika suatu fadilah itu sangat besar sekali, menurut sebagian ulama itu sebaiknya riwayat itu jangan terlalu dipercaya. Misalnya puasa tanggal 1 Rajab pahalanya seperti puasa 1 tahun. Puasa di tanggal 2 Rajab seperti puasa 10 tahun. Puasa 7 hari bulan Rajab seperti puasa seumur hidup. Karena ada dalil seperti itu. Nah, itu biasanya hadisnya dhaif, bahkan kadang-kadang hadisnya maudhu'. Maudhu' itu artinya hadis yang diada-adakan atau hadis palsu. Namun meskipun demikian, puasa bulan Rajab tetap ada dalilnya. Karena riwayat Muslim itu sangat jelas sekali bahwa puasa Rasulullah itu pernah puasa hampir seluruh bulan Rajab. Ya, ada riwayat di riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sahabat Nabi, putranya pamannya Nabi Abbas, Sayyidina Abbas. Itu sangat pintar sekali beliau, sehingga banyak sekali riwayat-riwayat hadis penting, dan hadis ini dinukil di kitab Muslim. Nah, kalau kitab Muslim itu sudah dipastikan sahih. Rasul itu pernah puasa bulan Rajab sampai seolah beliau tidak pernah batal, hatta naqula annahu la yuftir gitu. Seolah-olah Rasulullah itu puasa full, meskipun enggak full 1 bulan ya. Karena dalam satu riwayat Rasul pernah bersabda, aku ini tidak pernah puasa full 1 bulan kecuali Ramadan. Jadi beliau nggak pernah puasa full selain Ramadan. Nah, namun demikian Rasulullah pernah puasa full 1 bulan hampir, dan juga di suatu momentum yang lain Rasul pernah bulan Rajab ini tidak puasa sama sekali. Bahkan sampai-sampai sahabat mengatakan Rasul tidak terlihat puasa sama sekali, hatta naqula annahu la yasum, seolah-olah beliau tidak puasa sama sekali selama bulan Rajab. Nah, ini hadisnya sahih. Ini menunjukkan bahwa bulan Rajab itu penting untuk berpuasa. Buktinya Rasul pernah puasa hampir full saking merasa pentingnya, dan Rasulullah tidak pernah seolah-olah tidak puasa sama sekali, menunjukkan bahwa puasa di bulan Rajab ini tidak wajib, hukumnya sunnah. Karena sesuatu yang oleh Rasulullah tidak dilakukan terus-menerus itu artinya sunnah. Kalau terus-menerus otomatis menjadi wajib. Dan momentum itu dibarengi dengan Rasulullah puasa bulan Sya'ban hampir full juga. Nah, ketika ditanya mengapa engkau puasa bulan Rajab ini banyak sekali, kata Rasulullah,
Soalnya orang-orang ini sering menganggap Rajab itu tidak penting karena mereka fokus kepada Sya'ban dan Ramadan. Gitu ya, Sya'ban dan Ramadan dianggap penting sehingga melupakan bulan Rajab dan Ramadan dianggap penting sehingga seolah-olah melupakan bulan yang kejepit di antaranya, yaitu Sya'ban. Sehingga Rasulullah puasa di bulan Sya'ban, menunjukkan bahwa puasa di bulan Sya'ban pun itu juga penting. Ini juga di sisi lain hadis tersebut menunjukkan bahwa memang Rasulullah menganggap bulan Rajab itu sangat penting untuk berpuasa. Nah, ini kaitannya dengan waktu, bahwa Allah menciptakan momentum-momentum, menciptakan segmentasi-segmentasi yang menunjukkan bahwa waktu yang diciptakan Allah ini adalah penting bagi kita untuk mensiasati. Lah, kembali lagi ke tadi bahwa waktu ada yang secara fisik, yaitu tadi bisa disiasati dengan prasarana. Waktu yang tadinya lama, yang tadinya panjang, bisa kita reduksi, kita singkat dengan adanya fasilitas seperti kendaraan dan lain-lain. Kemudian ada waktu metafisik. Nah, waktu metafisik ini adalah mungkin yang oleh Albert Einstein dikatakan sebagai relativitas waktu gitu ya. Cuman kalau tidak salah di Albert Einstein itu relativitas waktu itu kaitannya dengan yang fisik tadi, atau kaitannya dengan di alam yang lain gitu, di langit atau di bintang-bintang yang lain. Nah, waktu yang relatif ini seringkali didapati yang pertama oleh Rasulullah, yaitu ketika Isra dan Mi'raj. Peristiwa yang sangat lama, peristiwa yang dilakukan dalam jarak yang sangat jauh, tapi hanya ditempuh dengan waktu yang hanya sepertiga malam. Nah, ini menunjukkan bahwa waktu secara metafisik itu ada. Dan juga di generasi-generasi berikutnya, para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama juga mengalami waktu-waktu yang oleh Allah dibikin nampaknya singkat dipandang oleh orang lain, tapi dipandang atau dirasakan oleh pelakunya itu sangat panjang. Seperti banyak sekali yang diceritakan bahwa Imam Ghazali itu menulis kitab hanya dalam kurun waktu sangat sebentar, bisa menulis kitab sebegitu banyaknya. Imam Haramain menulis Nihayatul Matlab itu 45 jilid. Saya kitabnya ada tapi di tablet ya, kalau beli soalnya mahal. Itu panjangnya, lebarnya hampir 2 meter kitabnya. Atau kitab misalnya Ithafus Sa'adah, kitabnya Sayyid Zabidi dari Yaman, itu juga syarahnya Ihya Ulumuddin 16 jilid, saya juga punya tapi di tablet karena kalau beli mahal ya. Dan banyak sekali tulisan-tulisan para ulama yang ditempuh dalam waktu sebentar. Demikian juga halnya dengan ibadah, seperti Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah, ini generasi tabi'in. Beliau itu sholat sunnah setiap malam sampai 1000 rakaat. Dengan aktivitas beliau yang begitu banyak, karena beliau punya santri, harus ngajar, harus nulis kitab juga, harus berfatwa dan lain-lain. Dan juga seperti Syekh siapa yang diceritakan oleh Imam Nawawi, itu beliau bisa membaca setiap malamnya itu diawali dari pertama beliau membaca 1 hari 1 juz, kemudian istiqomahkan, lama-lama dalam 1 minggu 1 kali hataman. Nah, ini waktu-waktu yang metafisik ini sama Allah biasanya diberikan kepada orang-orang yang istiqomah. Jadi makanya dikatakan, kata Rasulullah, al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih mulia, lebih bagus nilainya dibanding daripada 1000 keramat. Nah, padahal keramat itu suatu yang istimewa, karena keramat itu levelnya di bawah mukjizat. Jadi kalau mukjizat itu Rasul pernah keluar air dari tangannya untuk diminum sahabatnya sampai ribuan di perang Khandaq, ngantri untuk meminum air yang sangat segar dari sela-sela jari beliau. Ada mukjizat beliau menghantam batu yang sangat besar ketika Salman Al-Farisi dan yang lain-lain sahabat paling kekar itu tidak bisa memecah batu itu, sehingga ketika parit yang akan dibikin itu lapor ke Rasul, ini ada batu besar Rasul,
sepertinya kita harus memindahkan terowongannya atau parit yang akan kita ini karena batu besar. Maka Rasulullah, mana kampaknya, biar aku yang mengkampak. Dan oleh beliau dikampak pecah 3 kali kampakan. Setiap mengampak itu ada cahaya yang sangat seperti petir begitu sampai kemana-mana. Beliau juga sambil bersabda, nanti Roma akan takluk, kemudian pecah lagi, nanti Faris atau Persia akan takluk, dan lagi sampai 3 kalinya. Dan semuanya itu nanti terjadi semua setelah Rasulullah wafat 10 tahun kemudian. Nah, itu mukjizat-mukjizat seperti itu level Rasul atau Nabi. Kemudian turun di para wali namanya karomah. Nah, karomah ini banyak, ada ya nanti dikiranya hayalan ya karena para keramat wali ini juga memang di luar nurul ya, di luar nalar. Mungkin nggak perlu diceritakan karena nanti dianggap hayalan. Banyak pokoknya, di Jawa juga banyak terjadi. Nah, istiqomah kata Rasulullah lebih baik dari 1000 keramat para wali itu. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Nah, ini sehingga orang-orang yang istiqomah itu biasanya dikasih waktu yang metafisik tadi itu menjadi berkah. Nah, makanya yang diceritakan Imam Nawawi tadi, seminggu hatam baca Quran, istiqomahkan lagi sama beliau, terus setiap minggu hatam sampai akhirnya setiap hari hatam. Kemudian diistiqomahkan lagi sampai siang 1 kali hataman, malam 1 kali hataman. Kemudian diistiqomahkan lagi sampai akhirnya setiap hari beliau baca Quran, di siang hari 4 kali hataman, di malam hari 4 kali hataman sampai meninggal. Nah, ini adalah waktu-waktu yang dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, memasuki tahun 2025 ini semoga kita semua dengan memahami waktu, segmentasi, kalau kita selalu membaca dalil di mana ada keistimewaan waktu, misalnya bahwa hari Jumat itu lebih istimewa daripada hari yang lain, kita lakukan di situ baca Quran di hari Jumat, kita lakukan di situ sedekah di hari Jumat, terutama Jumat sore. Ini ada momentum luar biasa Jumat sore untuk berdoa, untuk sedekah, kemudian mujahadah. Nah, ini momentum-momentum itu kita pelajari, kita istiqomahkan, insya Allah lambat laun kita akan diberikan waktu yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya kasih contoh yang nggak usah jauh-jauh, alhamdulillah tahadus binimah. Istri saya itu juga pernah 1 hari 1 malam itu baca Quran 2 kali hataman. Tapi kalau itu bukan karena waktu berkah mungkin ya, tapi karena terpaksa. Jadi ketika dia mau hataman, naik panggung untuk wisuda hatam Al-Quran, beliau ini ditugasi 40 kali hataman dalam kurun waktu 41 hari. Nah, karena dia itu waktu itu sibuk melayani kiai, harus masak kadang sampai malam hari, kemudian juga ada haid. Meskipun orang haid itu boleh baca Quran, syaratnya niat zikir. Kalau niat khusus untuk baca Quran tidak boleh ya. Ini hukum fikihnya. Orang yang junub, orang yang habis hubungan badan suami istri, belum mandi junub, atau orang yang haid, orang yang nifas, itu haram hukumnya membaca Al-Quran kecuali diniatkan untuk zikir. Nah, tapi seringkali orang-orang di pesantren, para penghafal Al-Quran, meskipun itu dibolehkan baca Quran dalam keadaan haid, tapi biasanya mereka tidak mau karena nggak tahu kenapa ada tradisi di hati itu rasanya kurang menghargai Al-Quran. Meskipun sebenarnya boleh, cuman syaratnya diniati zikir. Kalau diniati baca Quran saja itu haram. Nah, alhamdulillah itu juga salah satu bukti bahwa ada keberkahan waktu. Oleh karena itu, ini momentum Isra Mi'raj di bulan suci Rajab ini, semoga kita semua bisa memanfaatkan momentum bulan Rajab sekaligus menjadi awal dari tahun baru ya. Meskipun tahun baru ini juga bukan tahun Islam, tapi bagaimanapun juga momentum-momentum itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tahun yang kita miliki itu kan biasanya kita pakai Hijriah ya, ada Muharram, Safar,
Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya sampai Zulhijjah. Nah, namun demikian bagaimanapun juga tahun Masehi ini juga kan berdasarkan dari perputaran matahari. Nah, itu yang bikin juga Allah, karena di situ wasyamsu tajri limustaqarril laha, kata Allah kan. Allah menciptakan matahari itu beredar sesuai ketetapannya. Jadi itu peredaran itu juga yang bikin adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apapun silahkan sambil di ini karena ini barokah insyaallah. Ini momentum thalabul ilmi, ada jajanan di dalamnya insyaallah berkah. Karena di sini kita insyaallah sedang dihadiri oleh malaikat-malaikat rahmah. Insyaallah, Allahumma amin. Nah, ini meskipun tahun Masehi ini adalah tahun yang tidak bukan di pionir atau diterapkan atau diawali oleh dari orang-orang kita misalnya, karena memang Rasulullah itu adalah 15 abad yang lalu ya. Mungkin kalau tahun Masehi bahkan beliau belum genap 15 tahun, karena tahun Masehi dengan tahun Hijriah itu selisihnya 10 hari setiap tahunnya. Jadi kalau Rasul itu diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun, maka seandainya dihitung dengan tahun Masehi berarti beliau 40 tahun dikurangi 400 hari. Jadi kurang lebih sekitar 400 hari itu 1 tahun lebih ya, 1 tahun setengah. Berarti usia beliau kalau secara Masehi itu 38 tahun setengah lebih gitu ya, ketika beliau diangkat menjadi Nabi, pertama kali mendapatkan wahyu. Kalau dihitung secara tahun Masehi usia beliau 38 tahun setengah, karena ada selisih 10 hari tahun Masehi dan Hijriah. Nah, meskipun demikian tidak ada salahnya kalau kita memanfaatkan momentum-momentum yang telah dibikin oleh Allah ini. Ada penghitungan detik, penghitungan menit, penghitungan jam, hari, minggu, tahun, windu, abad dan seterusnya sebagai muhasabah, sebagai penghitungan-penghitungan di dalam kita memanajemen waktu. Itu sangat baik. Jadi tidak masalah. Meskipun di situ misalnya banyak momentum di hari Masehi itu, misalnya kayak kemarin itu kan rame ya di internet, ada perdebatan bid'ah dan haram merayakan tahun baru dengan membakar kembang api misalnya, karena itu amalan dari agama Majusi, para penyembah api misalnya. Saya kira ya, kalau pendapat saya, nggak tahu kalau ulama-ulama sepuh, tidak se ekstrim demikian. Mengapa? Karena momentum-momentum tadi, bahwa segmentasi waktu-waktu yang diciptakan Allah, apapun labelnya, misalnya ada label Desember, ada label Januari, ada label Maret, ada label apapun, hakikatnya yang menciptakan waktu ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di situ mungkin yang membedakan kita, kalau di sana itu sorak-sorai membakar kembang api, kemudian membakar ikan nila. Kebetulan nila saya kemarin nggak sempat terbakar karena saya itu punya planning tahun baru itu di Karawang, karena Karawang kembang apinya lebih banyak, jadi anak-anak saya lebih senang. Tapi itu tadi karena pada sakit akhirnya nila saya nggak terjual untuk tahun baru, itu saya menyesali itu. Kemudian kembang api di Karawang nggak saya saksikan. Tapi kemarin kembang api ramai nggak Pak kemarin di Karawang? Nggak ramai juga. Kalau nggak ramai ya saya nggak nyesel berarti. Ramai nggak kembang api kemarin? Tidur. Oh alhamdulillah. Alhamdulillah tidur ya. Nah itu yang membedakan mungkin sorak-sorai kembang api, bakar-bakaran ikan nila, bakar-bakaran mungkin yang membedakan dengan kita, bahwa kita yang pertama, meskipun di luarnya membakar kembang api, tapi di dalam hati kita muhasabah.
Yang pertama, kita mensyukuri bahwa kita masih diberi umur sampai akhir tahun ini. Yang kedua, kemudian kita akan mempunyai planning tahun berikutnya supaya lebih baik. Meskipun di luarnya kita membakar kembang api dan membakar ikan nila misalnya. Cuman alhamdulillah ini kemarin pada tidur ya Pak Haji ya. Masya Allah. Jadi sudah nggak tahu sudah bosan dengan kembang api atau memang beliau mengikuti mazhab yang tadi. Karena membakar kembang api menurut sebagian ulama adalah memuji-muji api sehingga mengikuti kegiatan agama Majusi gitu ya menurut sebagian ulama. Tapi sebenarnya tidak demikian, karena bagaimanapun muhasabah yang berkaitan dengan waktu itu sangat penting. Misalnya kita mensyukuri umurnya sampai hari ini, di akhir tahun kita masih diberi kesempatan kesehatan, kehidupan, dan kemudian kita berencana untuk tahun 2025 supaya lebih baik dari tahun kemarin. Nah, itu yang membedakan kita. Jadi di samping mensyukuri kesehatan, kita juga berdoa berharap kepada Allah supaya di momentum tahun berikutnya kita diberikan yang lebih baik dari semua kualitas yang ada, kualitas waktu, kualitas kesempatan, kualitas kesehatan, dan kualitas segala ibadah serta amal baik yang kita lakukan. Dan ini semoga semuanya terwujud. Allahumma amin amin ya robbal alamin. Nah, ini kalau menurut saya pribadi ya, insya Allah tidak begitu haram hukumnya, insya Allah. Asal yang membedakan tadi. Atau misalnya ada momentum perayaan Happy New Year itu ya. Ya, perayaan tahun baru itu kan misalnya berkaitan dengan Natal misalnya. Nah, ini kan Natal juga itu kan kita semua sebagai umat Islam juga diwajibkan iman kepada Nabi Isa. Nah, hanya yang membedakan kalau di kita ini Nabi, di sana bukan Nabi. Tapi hakikatnya bahwa Nabi Isa itu dipercaya oleh kita dan oleh mereka sama-sama ada. Bahwa beliau ada, itu adalah momentum yang wajib kita imani. Bahkan kita bisa dianggap keluar dari agama kalau tidak iman kepada Nabi Isa. Sehingga dalam hal kaitannya dengan ini, insya Allah menurut kami pribadi itu tidak mengapa, karena setiap momentum segmentasi seperti yang kita jelaskan tadi bahwa berkaitan dengan waktu itu menjadi kualitas yang istimewa kalau semuanya itu kita siasati dan kita tahu prioritas dari rekomendasi yang Allah ajarkan melalui Rasulnya. Nah, ini momentum di dalam bulan Rajab ini, semoga kita semua semakin bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Dan juga karena bulan Rajab ini bertepatan dengan diturunkannya wahyu sholat, kita juga kemarin sudah membahas sholat, sudah sampai hampir penghujung bab sholat. Karena kemarin sudah masuk kepada hal-hal yang membatalkan sholat, bahwa yang membatalkan sholat hanya ada 4, yaitu makan dan minum, kemudian berbicara, dan kemudian bergerak banyak ya. Kalau bergerak banyak itu artinya lebih dari 2 kali gerakan, kemarin sudah kita jelaskan. Dan hal yang membatalkan sholat keempat adalah tidak atau meninggalkan salah satu dari rukun-rukun sholat, atau melakukan rukun-rukun sholat tidak dengan sempurna. Nah, itu bab sholat yang kemarin kita bahas. Kemudian bab sholat berikutnya adalah sujud sahwi. Nah, ini sebelum kita mengakhiri majelis ini, kita insya Allah akan membahas sujud sahwi kalau waktunya memungkinkan. Insya Allah masih cukup ini ya sampai Isya. Masih cukup ya. Nah, kita sekarang masuk kepada bab sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini adalah 2 sujud yang dilakukan sebelum salam. Ya, 2 sujud yang dilakukan sebelum salam. Nah, nanti sujudnya boleh membaca hanya subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi seperti biasa boleh, tapi lebih sunnahnya sujudnya dengan membaca subhanalladzi la yanamu wa la yashu.
Subhanaman la yanamu wa la yashu. Maha suci man la yanamu, zat yang tidak tidur, wa la yashu, dan zat yang tidak lupa. Itu bacanya itu 3 kali ya. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Coba bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Coba. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Satu kali lagi biar sunnah Rasul ya. Tadi sudah 2 kali, 1 kali lagi. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Maha suci zat yang tidak tidur dan tidak lupa. Subhanaman la yanamu wa la yashu. 3 kali. Kemudian setelah sujud pertama duduk seperti biasa, baca Rabbishrahli gimana? Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rob, kalau baca di luar sholat itu ternyata sulit ya. Kalau di sholat kan hafal ya. Jadi seperti biasa duduk di antara 2 sujud. Sujud pertama subhanaman la yanamu wa la yashu, subhanaman la yanamu wa la yashu, subhanaman la yanamu wa la yashu, terus duduk seperti biasa. Rob, gimana? Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sujud lagi, subhanaman la yanamu wa la yashu, subhanaman la yanamu wa la yashu, subhanaman la yanamu wa la yashu. Langsung duduk lagi baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu namanya sujud sahwi. Jadi sujudnya 2 kali, berbeda dengan sujud tilawah. Kalau sujud tilawah hanya 1 kali. Nah, itu dilakukan di rakaat keberapapun boleh. Kalau sujud tilawah itu apabila sang imam ataupun makmum sendiri, kalau sholat sendirian tidak menjadi makmum, membaca ayat sajdah. Nah, seperti yang paling gampang ya ayat sajdah itu akhir dari surat Iqra itu ya. Surat terakhir dari Iqra itu gimana? Wasjud waqtarib. Nah, ketika mendengar wasjud waqtarib itu disunahkan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu langsung. Jadi sujud sajdah. Mohon maaf ya, sujud sajdah. Kalau sahwi itu yang tadi ya. Itu kalau sujud sajdah itu langsung. Jadi ketika ayat itu dibaca langsung turun. Tidak rukuk dulu, langsung turun, sujud. Nah, itu sajadawat siyalilladzi khalaqahu wa syaqqa samlahu wa basarahu bihaulihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. 3 kali langsung berdiri lagi. Nah, itu namanya sujud tilawah ya, sujud tilawah. Lah sujud tilawah bisa dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau di luar sholat, misalnya mendengar orang yang baca Al-Quran, kebetulan yang dibaca adalah ayat sajdah, maka dia langsung, baik yang mendengar maupun yang baca Al-Quran, disunahkan untuk sujud tilawah. Caranya langsung berdiri, kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar. Niatnya sujud tilawah, Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar, takbiratul ihram, langsung sujud 1 kali, langsung duduk, kemudian salam. Nah, seperti sujud syukur, sujud yang lain-lain juga begitu caranya. Jadi kalau di luar sholat berarti takbiratul ihram dulu, menghadap kiblat, syaratnya harus tutup aurat. Makanya ketika para pemain bola itu sujud syukur itu kan banyak yang mengkritik karena tidak menutup aurat terlebih dahulu. Karena harusnya wudhu dulu, menutup aurat, baru sujud syukur, dan juga harus menghadap kiblat. Nah, sujud tilawah juga begitu, dilakukan hanya 1 kali, kemudian salam. Nah, berbeda dengan sujud sahwi, dia sujudnya berada di akhir dari sholat. Jadi meskipun tadi sudah sujud 2 kali, kemudian at-tahiyat, setelah hayat selesai, sebelum salam, kemudian sujud sahwi 2 kali. Nah, hal-hal yang menjadikan sujud sahwi itu apa saja? Yang pertama yaitu ketika
lupa terhadap rukun sholat. Nah, rukun sholat lupa, tapi diulang lagi. Misalnya rukun sholat Fatihah lupa, kemudian karena lupa dia misalnya sholat Allahu Akbar, langsung Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, langsung ruku Allahu Akbar. Pas di rakaat kedua, tadi saya belum baca Fatihah, otomatis rakaat yang tadi tidak terhitung, baru sekarang rakaatnya dihitung. Nah, ini namanya lupa tidak baca Fatihah. Karena lupa, maka nanti di akhir sholat disunahkan sujud sahwi. Atau lupa rakaat, misalnya sudah 4 rakaat, ini saya sudah 4 atau baru 3 ya. Nah, rumusnya barang siapa yang ragu akan hitungan rakaat sholat, maka yang dianggap adalah rakaat yang tersedikit. Jadi kalau ragunya 4 dan 3, maka yang dihitung adalah 3. Walaupun itu sudah benar-benar 4, tidak masalah. Jadi kita sholatnya 5 rakaat, tidak masalah. Karena yang dianggap oleh ragu itu adalah yang sedikit, yaitu 3 rakaat. Nah, ketika lupa rakaat tersebut, maka ketika kita sebelum salam disunahkan sujud sahwi. Ini sujud sahwi. Kemudian lagi apabila kita meninggalkan sunnah ab'ad. Nah, sunnah ab'ad itu juga disunahkan sujud sahwi, baik meninggalkan karena lupa maupun meninggalkan karena sengaja, itu tetap disunahkan sujud sahwi. Yang membedakan nanti kalau yang sengaja itu tidak disunahkan subhana man la yanamu wa la yashu. Meskipun boleh bacanya itu tetap boleh, tapi tidak disunahkan membaca subhana man la yanamu wa la yashu. Disunahkannya hanya membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi boleh membaca subhana man la yashu meskipun sunnah ab'ad tadi dilakukan secara sengaja ditinggalkan. Lah sunnah ab'ad itu apa? Sunnah ab'ad kalau menurut imam selain Syafi'i itu hanya tasyahud awal dan baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ala ali di yang kedua, tahiyat kedua. Wa ala ali itu sunnah ya, sunnah abad kalau menurut yang selain. Kalau madhab Syafi'i sunnah abad ditambah lagi kunut. Jadi kalau meninggalkan kunut disunahkan sujud sahwi. Ini madhab Syafi'i. Nah, nanti kalau ambil tengah-tengah, saya biar karena di sini kebanyakan orang nggak pakai mazhab Syafi'i, saya ikut-ikutan tidak menganggap kunut sebagai sunnah misalnya, boleh. Akhirnya meskipun tidak kunut juga tidak sujud sahwi, boleh. Atau misalnya ini tadi lupa ya, lupa tidak tahiyat pertama, lupa tidak kunut. Nah ini boleh, sujud sahwi sunnah. Atau sengaja, aduh saya nggak usah tahiyat pertama deh, biar sholatnya nggak kelamaan. Nah itu sunnah sujud sahwi. Berarti kalau sunnah artinya apa? Meskipun tidak sujud sahwi, sholatnya tetap sah. Itu ya. Jadi kira-kira paham ya seperti itu ya. Tahiyat pertama, misalnya biasanya kan seperti saya kemarin diingatkan, subhanallah. Itu kan makmum kalau laki-laki apabila imamnya salah di dalam sholat itu diingatkannya dengan subhanallah. Kalau perempuan dengan menepuk begini ya. Nah, kemarin saya diingatkan tidak tahiyat pertama subhanallah. Nah, kenapa saya tidak balik lagi? Karena waktu diingatkan saya posisi sudah dekat kepada berdiri. Nah, kalau sudah dekat kepada berdiri itu sebaiknya dilanjutkan, jangan balik lagi ke yang boleh balik lagi ketika di pertengahan berdiri. Jadi ketika rakaat kedua tidak tasyahud awal, tidak tahiyat pertama langsung berdiri. Ketika prosesi berdiri makmum subhanallah. Nah, itu sebaiknya balik lagi duduk. Tapi kalau sudah mendekati berdiri maka sebaiknya dilanjutkan. Makanya kemarin ketika saya dibacakan subhanallah, saya tidak balik lagi duduk karena saya posisi sudah berdiri, sehingga jamaah
diharuskan mengikuti imamnya untuk berdiri. Lah nanti disunahkan untuk sujud sahwi di akhir sholat. Nah, sujud sahwi ini bagi makmum hukumnya wajib apabila imamnya sujud sahwi. Ya. Apabila imamnya sujud sahwi, makmum tidak mengikuti sujud sahwi, maka makmumnya batal sholatnya. Jadi itu menjadi wajib bagi makmum. Setiap kali imam sujud sahwi, maka makmum harus mengikuti sujud sahwi. Apabila imam tidak sujud sahwi, maka makmum disunahkan sujud sahwi. Nah, ini bedanya di sini. Ini misalnya imam lupa tidak sujud sahwi, atau imam sengaja tidak sujud sahwi, dia langsung salam aja, langsung salam, nah, maka makmum disunahkan sujud sahwi. Makmum tidak usah ikut salam, dia langsung sujud sahwi. Itu sunnah dan tidak mengurangi pahala jamaah. Meskipun secara zahir dia tidak mengikuti jamaah karena dia punya inisiatif sendiri untuk melakukan hal yang di luar komando imam. Itu tidak mengurangi pahala jamaah, bahkan sunnah hukumnya. Itu ya. Nah, ini seputar sujud sahwi. Nah, insya Allah keterangannya demikian. Sambil menunggu azan, kami buka pertanyaan seperti biasa. Nah, boleh di dalam konteks bab ini ataupun di luar konteks, kami persilahkan. Monggo yang mau bertanya. Silahkan Pak Haji sambil di ini. Ya. Oh ya. Ya. Ya, ini ada pertanyaan. Kalau sholat sendirian, kemudian kita ragu rokaatnya, dan seperti yang tadi kita bahas bahwa kalau rokaatnya ragu maka dihitung yang paling sedikit ya. Nah, kemudian beliau melanjutkan sholat, ditambah rokaatnya otomatis. Apakah ketika sendirian seperti itu disunahkan sujud sahwi gitu ya? Nah, itu disunahkan ya. Seperti yang penjelasan tadi, kalau kita lupa tentang atau ragu tentang rokaat sholat, kita termasuk disunahkan untuk sujud sahwi ya, Pak Haji. Insya Allah menjawab ya. Jadi tetap sunnah sujud sahwi. Baik, ada pertanyaan lagi? Oh, mari Pak Haji. Nggak apa-apa Pak Haji, sambil menikmati ininya. Sensasi pedasnya Pak Haji. Jadi sujud sahwi hukumnya berdasarkan hukumnya sunnah. Jadi kalau dalam dakwah sholat yang sholat sadar bahwa memang merasa ada kehilafan baik dalam ini, tetapi tidak melakukan sujud sahwi langsung salam. Bagaimana Ustaz? Apakah secara fikih sholatnya salah? Ya. Ya, terima kasih Pak Haji Agus. Beliau bertanya menegaskan tentang hukum sujud sahwi ya. Jadi bagaimana hukum yang sebenarnya tentang sujud sahwi. Memang ini beliau kalau bertanya selalu kritis ya, selalu detail gitu. Memang para fuqaha ini penting sekali untuk menanyakan hukum dari setiap amal yang kita lakukan. Karena hukum itu sebenarnya kompleks ya. Karena nanti hukum asal itu cuma 5. Wajib, kemudian lawannya wajib itu sunnah, kemudian haram, kemudian anakan dari haram itu makruh. Nah, dari yang 4 ini ada satu yang beda, yaitu mubah.
Kalau wajib udah jelas, dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Kalau sunnah dilakukan pahala, ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Makruh haram dilakukan dosa, ditinggalkan tidak dapat apa-apa, dapat pahala. Kalau makruh dilakukan tidak dapat apa-apa, ditinggalkan juga dapat sunnah sebenarnya. Nah, itu yang membedakan nanti anakan-anakan hukum itu butuh pertanyaan lebih detail gitu ya. Mubah ditinggalkan tidak apa-apa, dilakukan apa-apa. Ini hukum asalnya. Namun sebenarnya dari sekian hukum itu punya anakan-anakan. Misalnya mubah. Mubah itu menurut mayoritas ulama itu tidak ada hukum mubah. Karena menurut ahli usul fikih, izma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma. Tidak ada sebuah mubah apapun yang kita lakukan kecuali dengan kita melakukan mubah tersebut kita meninggalkan hal-hal yang haram. Misalnya kita tidur, berarti kita meninggalkan zina, meninggalkan mabuk, meninggalkan maksiat, meninggalkan melihat hal-hal yang haram dan seterusnya. Nah, itu hukum sehingga setiap sesuatu perlu ditanyakan hukumnya itu memang benar. Nah, sekarang Pak Haji Agus ingin menegaskan apa sebenarnya hukum meninggalkan sujud sahwi. Nah, kalau hukum secara pasnya menurut ulama itu khilaful aula. Ya, jadi khilaful aula itu hampir mendekati makruh. Karena apa? Dia meninggalkan sesuatu yang lebih istimewa. Jadi khilaful aula itu ada sesuatu yang istimewa sama Allah dikasih peluang untuk mengambil keistimewaan, kemudian tidak kita ambil, itu namanya khilaful aula. Itu seperti halnya misalnya orang sedang bepergian, itu sebaiknya qashar, jamak qashar atau tidak usah. Nah, menurut mayoritas ulama, kalau kita tidak jamak qashar itu khilaful aula. Allah ngasih keistimewaan nggak kita ambil. Itu seolah-olah kita nggak menghargai hadiah dari Allah gitu seolah-olah. Meskipun ulama beda pendapat. Sangat disunahkan jamak qashar bagi orang yang ragu hukumnya jamak qashar. Nah, ini kadang ada orang kadang masa sih sholat cuma 2 rakaat asar, 2 rakaat zuhur, udah gitu waktunya cuma 1 lagi. Kayaknya hatiku kurang puas, ibadah hanya sekecil itu. Saya seolah-olah kurang begitu menghargai Allah. Nah, bagi yang orang seperti ini sangat-sangat disunahkan untuk jamak qashar. Nah, bagi orang yang aku mah pengennya jamak qashar, terutama saya ya. Kalau saya ini jamak qashar termasuk yang nggak baik. Karena saya itu kemarin sepanjang liburan saya jamak qashar terus. Karena apa? Saya di Banjar 3 hari, di Magelang 3 hari, ke Banjar lagi 3 hari, ke Magelang lagi 2 hari, saya bolak-balik. Karena jamak qashar itu, batalnya jamak qashar itu ketika sudah 4 hari. Ini rumusnya ya. Kalau di atas 4 hari maka nggak boleh jamak qashar. Kalau masih 3 hari lebih dikit masih boleh. Makanya meskipun saya berada di tempat selama itu belum 4 hari dan perjalanannya sudah 90 km, misalnya Pak Haji ke Cirebon, ke tempat teman atau saudara atau siapa, di Cirebon hanya 4 hari, maka selama di Cirebon itu Pak Haji boleh sholat jamak qashar setiap hari sampai dengan, kalau niatnya mau 5 hari maka hari awal langsung tidak boleh jamak qashar. Tapi kalau niatnya mau 4 hari maka dari hari pertama sampai akhir Bapak boleh jamak qashar terus. Nah, orang-orang yang seperti saya sebaiknya nggak jamak qashar ini karena selalu ngambil keringanan dari Allah. Nah, yang sangat disunahkan tuh bagi tadi orang yang ragu hukumnya jamak qashar. Nah, sujud sahwi ini juga adalah khilaful aula. Jadi Allah ngasih keistimewaan bagi orang-orang yang lupa tasyahud awal untuk sujud sahwi, kemudian tidak dia ambil, maka itu tidak mengambil keistimewaan gitu. Jadi hukumnya hampir makruh ya, hampir makruh. Insya Allah demikian Pak Haji. Sah. Ya, sah total, itu sama sekali sah ya. Jadi sholatnya sama sekali sah karena memang hukum dasar dari sujud sahwi adalah sunnah. Apabila kita meninggalkan sunnah maka hukumnya tidak membatalkan sholat. Seperti termasuk meninggalkan sujud
tasyahud awal, tahiyat pertama itu juga tidak membatalkan sholat karena itu hukumnya sunnah. Atau yang lain kemarin kita sudah sebutkan bahwa sunnah-sunnah sholat itu sangat banyak. Ada yang ulama pernah suatu saat dalam satu kali sholat mempraktekkan sampai 500 sunnah. Bahkan ada yang mengatakan beliau melakukan sampai 600 kesunahan di dalam sholat. Saking banyaknya kesunahan-kesunahan, sehingga penting sekali bagi kita untuk belajar sunnah-sunnah sholat, sehingga kita tidak ragu lagi ketika kita meninggalkan sunnah-sunnah sholat itu tidak membatalkan sholat. Seperti takbiratul intiqalat, mau sujud Allahu Akbar, bangun dari sujud Allahu Akbar, itu tanpa mengatakan Allahu Akbar sholat tetap sah karena itu hukumnya sunnah. Baiklah, kurang lebih mari Boleh satu lagi. ya. Satu lagi karena menarik tadi yang terakhir Ustaz berbicara musafir ya. Oh iya. Ya. Nah, tadi ada pernyataan Ustaz yang terakhir 3 dan 4, di mana Ustaz mengatakan kalau di awalnya diniatkan saya pergi ke suatu tempat, Ya. berniat selama 4 hari berhenti, maka masih diperbolehkan pada hari keempat tersebut menjamak atau mengkosor Ya. sholatnya Ya. di hari keempatnya. Nah, pertanyaan saya, kalau apakah ini batasannya, apakah jumlah hari atau niat awalnya? Ya. Kalau jumlah hari, yang setahu saya, yang sepengetahuan saya secara umum yang awal itu ada jumlahnya 3 hari misalnya. Ya. Pada suatu tempat atau pada hari tempatnya dia sudah gugur, Ya. harus sholat seperti biasa. Nah, tapi ada satu pertanyaan ini, apa tuh pernyataan Ustaz yang nggak benar, bahwa kalau diniatkan dari awal saya ingin 4 hari bermukim, maka selama 4 hari itu masih diperbolehkan untuk Ya. atau masuk. Nah, bagaimana kalau diniatkan lebih dari 4 hari, misal saya berniat 5 hari, 6 hari, 7 hari, Ya. apakah masuk dalam kriteria itu Ustaz? Ya. Baik. Mohon pencerahan. Baik. Jadi catatan 4 hari ini adalah bahasa dalam fikih itu iqamah. Iqamah itu menetap di suatu tempat, gitu ya. Bukan bepergiannya. Kita boleh bepergian sampai 1 bulan, tapi kita iqamahnya di mana? Misalnya kita menetap, nah dikatakan iqamah. Jadi di antara yang paling membatalkan jamak qashar itu adalah iqamah. Iqamah itu apa? Iqamah menurut mayoritas ulama itu 4 hari maksimal. Mayoritas ulama Syafi'i ini itu sudah tegas. Jadi saya berani bertanggung jawab, disebutkan di mayoritas kitab kitab mazhab Syafi'i itu 4 hari. Jadi bukan 3 hari ya, 4 hari. 4 hari itu otomatis 20 waktu sholat ya, 20 waktu, karena sehari semalam itu waktu sholat kan 5 ya, berarti 20 waktu sholat. Nah, di antara yang membatalkan dikatakan iqamah itu adalah niat dari orangnya. Misalnya saya mau pergi ke rumah saudara saya atau teman saya, dan saya karena di sana ada proyek yang beresnya itu adalah selama 5 hari, maka saya harus menetap di sana selama 5 hari. Maka sedari awal itu langsung batal jamak qasornya. Ini menurut mayoritas mazhab Syafi'i. Karena nanti ada seperti kaulnya, kalau tidak salah kaulnya Imam Daud Az-Zahiri itu tapi terlalu jauh lah ya. Beliau berkata batasnya tuh 16 hari. Jadi kalau 16 hari dari awal niat 16 tuh boleh, tapi itu jangan dipakai lah. Itu pendapat yang sangat lemah sekali. Tapi pendapat yang mayoritas adalah 4 hari. Kalau sudah niat dari awal saya proyeknya di sana selama 5 hari, maka langsung batal jamak qasornya. Saya mau menempat di rumahnya dia selama 4 hari. Berbeda ketika saya memang proyeknya 5 hari, tapi saya nanti tidak 5 hari 5 harinya saya berada di kota tersebut. Saya mau pindah ke sana. Nah itu tetap tidak apa-apa. Jadi yang penting mukimnya di satu tempat itu berapa. Misalnya kalau saya kemarin dari jarak orang tua saya ke mertua saya itu jaraknya kan
kurang lebih 100 atau kurang sedikit ya, 90 sekian kilometer. Mayoritas dari mazhab Syafi'i farsakh ini jaraknya itu ditafsiri oleh ulama sekarang itu 85 km. Jadi untuk lebih mantapnya ya 90 kilo gitulah. 90 km itu sudah boleh jamak qashar. Ini qashar ya, masafatul qasri. Kalau masafatul jam'i, karena banyak sekali, ini bicara jamak qashar sebenarnya terlalu lama, saya singkat aja. Intinya yang tadi Pak Haji itu kalau niat dari awal itu sudah menggugurkan jamak qashar. Jadi batasan mukim itu adalah 4 hari. Kalau sedari awal ada niatan menetap di suatu tempat selama lebih dari 4 hari, maka jamak qasharnya batal. Berbeda demikian, saya berniat untuk menetap di rumah tersebut 4 hari, maka boleh selama 4 hari itu jamak qashar. Di hari yang terakhir ternyata proyeknya belum selesai, pekerjaan masih harus dikerjakan, kurang lebih bertambah 1 atau bahkan sekian hari lagi, maksudnya harus selesai 5 hari lagi. Maka jamak qasharnya sudah batal. Namun selama 4 hari kemarin berturut-turut dilakukan secara jamak qashar, tidak perlu diulangi sholatnya. Jadi jamak qashar yang kemarin tetap sah Pak Haji, tidak perlu diulangi dan dianggap sah. Namun hari berikutnya maka dilakukan sholatnya seperti biasa kembali. Kurang lebih begitu. Insya Allah menjawab Pak Haji ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semakin dipahamkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala yang akan kita bahas hari ini, hari kemarin dan hari-hari berikutnya, sehingga menambah keimanan kita, ketakwaan kita, kepahaman kita lagi terhadap ajaran Allah, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang hidup mulia di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mungkin sebelum kita tutup baca Fatihah bersama-sama, kita doakan untuk kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, rezeki yang halal dan barokah berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang manfaat di dalam agama, manfaat di dalam dunia dan manfaat di dalam akhirat. Amin amin rabbal alamin. Dan juga diberi kesehatan baik untuk kita para yang hadir di sini dan juga untuk saudara-saudara kita yang tidak sempat untuk mengikuti thalabul ilmi ini, juga diberikan keberkahan yang sama. Amin amin ya rabbal alamin. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء وحمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين، وهذا بالحقوق علنا وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقوى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini karena jajannya masih banyak, nanti kalau masih ada waktu setelah Isya mau duduk-duduk untuk menghabiskan teh dan jajanan, monggo. Tapi kalau sibuk semua ya kami aturkan selamat jalan untuk istirahat pulang ke rumah masing-masing. Semoga membawa barokah dari pengajian ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.